Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan materinya mengenai uji capaian pembelajaran kedua untuk mata pelajaran ekonomi. Masih dengan menggunakan buku Erlangga. Kita mulai saja untuk yang nomor 1. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Semakin mahal suatu barang, semakin sedikit pembeli. 2, ada niat membeli tetapi tidak punya kemampuan untuk membeli. Kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. 4, keinginan konsumen disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. 5, kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Pernyataan yang berkaitan dengan konsep permintaan ditunjukkan oleh nomor. Konsep permintaan itu secara umum ada 3 ya. Yang pertama, kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Oke, berarti 3 ini benar. Kemudian yang kedua, keinginan konsumen itu disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Berarti nomor 4 ini juga benar. Kemudian yang ketiga adalah kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Berarti 5 ini juga benar. Jadi jawabannya yang benar adalah 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 yaitu yang E. Kemudian nomor 2, perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran berikut. Yang pertama, harga barang komplementer dan barang substitusi. 2, jumlah pendapatan. 3, kemajuan teknologi. 4, biaya produksi. 5, persediaan sarana produksi. Faktor yang mempengaruhi penawaran ditunjukkan oleh nomor. Oke, saya uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ya. Ada banyak. Ada 7 kalau nggak salah. Yang pertama, kemajuan teknologi. Di sini ada. Yang kedua, biaya produksi. Ini juga ada. Yang ketiga, persediaan sarana produksi. Ini juga ada. Kemudian peningkatan jumlah produsen. 5, peristiwa alam. 6, ekspektasi atau harapan produsen. Yang ketujuh, harga barang dan jasa lain. Dari yang sudah kita cocokkan ya, kita bisa menyimpulkan bahwa jawabannya adalah 3, 4, dan 5, yaitu yang E. Kemudian kita lanjut ke nomor yang ketiga. Fungsi permintaan dinyatakan dengan persamaan QD sama dengan 18 min 5P. Pada saat harga Rp2, jumlah permintaan adalah, nah ini soal hiburan ya, QD sama dengan 18 min 5P. P itu kan biasanya price ya. Jadi kalau P nya 2 berarti QD sama dengan 18 dikurangi 5 kali 2 sama dengan 18 min 10 sama dengan 8. Ada jawabannya yang C. Kemudian yang keempat, diketahui data harga dan jumlah barang yang dijual sebagai berikut. Pada saat harga 5.000, jumlah barang yang diminta adalah 250, sedangkan pada saat harga 8.000, jumlah barang yang diminta adalah 750. Fungsi penawaran berdasarkan tabel tersebut adalah, nah, kita daripada untuk menghitung seperti ini ya, sebenarnya kita bisa mencari secara matematika ya, tapi itu terlalu lama kalau pakai orek-orekan mencari pakai secara matematis. Mending lebih baik itu kita masukkan saja dari masing-masing option A, B, C, D, E. Oke, kita coba yang A, P. Jadi kalau P nya ini price, jadi kalau min 6 kali 5.000 otomatis kan 30.000. Min 30.000, min 3.500. Ketemunya adalah sorry. Price itu ini ya, P nya itu yang dicari.
Berarti kita memasukkan ini jumlah barang. Min 6, saya coba option A. P sama dengan min 6 Q min 3500. Min 6 kali 250 min 3500 sama dengan, kita dapat min 1500 min 3500 sama dengan min 4500. Ini sudah nggak mungkin. Kenapa? Karena harga negatif itu nggak mungkin. B, P sama dengan 6Q ditambah 3500. Tinggal kita masukkan 6 kali 1250 ditambah 3500. Ini tadi sudah dihitung 1500 ya. 1500 tambah 3500 itu dapatnya 5000. Ternyata dia benar. Nah, kalau sudah benar jangan langsung disilang itu jawabannya itu. Tapi coba dulu untuk yang 750. Berarti P sama dengan 6Q ditambah 3500. 6 kali 750 ya, tambah 3500 sama dengan 6 kali 750 itu dapatnya 4500 ditambah 3500 sama dengan 8000. Nah, ternyata dia juga benar. Berarti jawabannya B. Option C, D itu tidak perlu dihitung, buang-buang waktu. Oke, kita lanjut nomor yang kelima. Masih sama ya, perhatikan tabel penawaran mangga di pasar M di kota Y berikut. Harganya ini 20.000, itu jumlah barang yang ditawarkan 2.000. Kalau harganya naik 24.000, ternyata juga jumlah barang yang ditawarkan malah juga naik 4.000. Berdasarkan tabel tersebut, fungsi permintaannya adalah, nah kita tinggal masukkan saja. Jadi ini Q-nya, kemudian P-nya ini tinggal kita masukkan. Kita coba yang nomor yang kelima, option yang A. Ini tadi nomor 4. Yang kelima option yang A ya, sama dengan QS sama dengan min setengah P min 8.000 sama dengan setengah P, price-nya adalah 20.000 dikurangi 8.000. Oke, ini min setengah kali 20.000, ini jelas 10.000 ya, 10.000. Min dengan min, masa harganya min 18.000. Ini juga tidak mungkin. Kita lanjut yang B, QS sama dengan setengah P dikurangi 8.000. Setengah P-nya 20.000 ya, setengah kali 20.000 dikurangi 8.000 sama dengan ini 10.000. 10.000 kurangi 8.000 itu kita peroleh 2.000. Yang pertama benar. Kita cek yang kedua. Setengah P dikurangi 8.000 untuk P-nya 24.000. 24.000 dikurangi 8.000 ya. 24 dibagi 2 adalah 12.000. 12.000 dikurangi 8.000 itu sama dengan 4.000. Dan ternyata juga benar. Berarti lagi-lagi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan yang nomor ke-6. Kita lanjutkan untuk yang nomor ke-6 ya. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan min P ditambah 11 dan fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 4. Besar jumlah dan harga pada keseimbangan pasar adalah, tinggal kita samakan saja. Untuk QD ini nomor 6 ya. QD sama dengan min P plus 11, itu tinggal kita samakan dengan QS sama dengan 2P min 4. Disamakan min P plus 11 sama dengan 2P min 4 ya. Kita tukar tempat saja. 11 ditambah 4 sama dengan 2P plus P. Ini 15 sama dengan 3P. Berarti kita bisa peroleh P-nya sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian P sudah ketemu, tinggal kita substitusikan ke atasnya lagi. QD sama dengan
min P plus 11. Itu sama aja, kita tergantung kita mau mensubstitusi yang atas atau yang bawah, itu nanti hasilnya akan tetap sama. Gitu ya. QD sama dengan min 5 ditambah 11 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 6 dan 5 yang C. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Permintaan datang dari luar negeri. 2. Penawaran datang dari rumah tangga konsumen. 3. Memperoleh balas jasa berupa sewa, gaji, bunga, dan laba. 4. Permintaan datang dari rumah tangga produsen. 5. Penawaran datang dari rumah tangga pemerintah. Nah, pernyataan yang mencerminkan ciri-ciri pasar produksi adalah, oke, saya berikan ulasan untuk mengenai ciri-ciri pasar produksi. Yang pertama adalah penawaran datang dari rumah tangga konsumen. Kemudian yang kedua, memperoleh balas jasa berupa sewa, gaji, bunga, dan laba. Itu ada ini yang ketiga. Kemudian yang ketiga, permintaan datang dari rumah tangga produsen. Berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 ada yang D. Kemudian selanjutnya nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, barang yang diperdagangkan bersifat homogen. 2. Terdapat beberapa produsen yang menguasai pasar. 3. Tiap penjual mempunyai kekuatan menentukan harga. 4. Produsen bebas keluar masuk pasar. 5. Produsen baru sulit memasuki pasar. 6. Penjual sebagai price taker. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan yang menampilkan ciri-ciri pasar oligopoli. Nah, oligopoli sendiri kalau di dalam buku ya sudah diulas, memiliki beberapa macam ciri. Banyak ya, ada 6. Yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Kemudian yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Jadi di sini 2 ini benar ya. Terdapat beberapa produsen yang menguasai pasar. Jadi hanya beberapa pasar, hanya ada beberapa produsen kan bisa dikatakan sebagai penjualnya. Kemudian yang ketiga, produk homogen bisa juga berbeda. Nah, kalau yang satu kan barang yang diperdagangkan bersifat homogen saja. Tapi kalau di dalam ulasan di buku ya, itu barangnya bisa homogen, bisa juga berbeda. Jadi 1 sudah gugur. Jadi 2 yang benar. Kemudian keempat, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Nah, tiap penjual mempunyai produsen baru sulit memasuki pasar. Nah, berarti di sini kan disebutkan yang kelima. Perusahaan baru sulit memasuki pasar, itu sama saja terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Kemudian yang kelima, adanya saling ketergantungan. Kalau ketergantungan di sini tidak disebutkan di dalam pilihannya ya. Kemudian penggunaan iklan sangat intensif. Di sini juga tidak disebutkan. Nah, berarti yang kemungkinan besar adalah 2 dan 3. 2 dan 5 itu yang benar. Jadi yang ada 2 dan 5-nya itu yang benar. Kita lihat aja di optionnya, yang 2 dan 5 benar. 2 dan 5 benar itu hanya D. Nah, kemudian kalau 3 kita lihat pakai logika aja ya. Tiap penjual mempunyai kekuatan menentukan harga.
Ini mungkin. Ini kan dimungkinkan bisa. Karena apa? Karena penjualnya itu atau produsennya itu sedikit. Karena terdiri dari sedikit penjual yang menguasai pasar, maka otomatis kan penjual mempunyai kekuatan untuk menentukan harga. Jadi harga itu tidak ditentukan oleh pembeli. Seperti itu. Jadi logik kalau misalkan kita memilih yang ketiga. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5, yaitu option yang D. Kemudian 9, salah satu ciri pasar persaingan monopolistik adalah biaya untuk masuk ke pasar cukup mahal. Hal tersebut disebabkan oleh, nah saya berikan ilustrasi terlebih dahulu ya. Yang dinamakan dengan pasar monopolistik itu adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual di dalam suatu wilayah tertentu. Jadi penjualnya terdapat beberapa. Contoh yang memiliki sifat seperti pasar monopolistik adalah sepeda motor. Jadi sepeda motor yang kita tahu itu kan hanya beberapa merek saja, seperti halnya Honda, Yamaha, Suzuki. Nah, itu kan hanya terdapat beberapa merek saja. Hanya kalau dulu ada ya Suzuki, Kawasaki. Kemudian kalau merek-merek Cina itu kan kayaknya nggak terlalu populer kalau di Indonesia ya. Nah, cuman ada 4 merek, tapi yang terkenal pun hanya sebatas Honda dan Yamaha. Nah, dari contoh pasar tersebut kita bisa menyimpulkan biaya untuk masuk ke pasar, bukan biaya masuk ke pasar ya. Saya lanjutkan tadi mengenai cirinya ya. Jadi karena produsen yang sedikit, otomatis kalau misalkan ada pihak lain atau perusahaan lain yang ingin menyaingi atau ikut terjun dalam hal menjadi produsen atau ingin memproduksi sepeda motor baru, itu kan tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, biayanya apa? Itu bukan dalam bentuk biaya investasi. Kalau monopolistik itu lebih kecenderungannya adalah persaingan antar produsen. Jadi kita lihat saja mengenai persaingan antara Honda dan Yamaha dalam hal mengeluarkan produk atau varian-varian yang baru. Jadi biaya yang diperlukan untuk pengembangan atau riset atau dalam artian untuk menciptakan model-model yang baru itu sangat tinggi. Jadi inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk perusahaan lain manakala ingin terjun membuat sepeda motor, mereka akan berpikir ulang. Jadi di samping biaya investasi usaha pertama yang mahal, tapi juga biaya untuk inovasi, untuk riset atau penelitian atau bahkan pengembangan produk itu juga mahal. Jadi kalau dari pilihan optionnya A, B, C, D, dan E, maka hal tersebut kalau untuk masuk ke pasar cukup mahal, karena maka yang jawaban yang lebih mendekati adalah biaya riset dan pengembangan produk. Kalau orang pengen terjun itu kan biaya investasi kan mesti sudah diperhitungkan. Tapi yang ketatnya persaingan inilah. Ketatnya persaingan, belum ada 1 tahun udah muncul varian baru, model baru. Begitu seterusnya. Nah, dan itu yang selalu biaya itu yang selalu ada dan terus. Kalau sebatas biaya investasi kan bangun pabrik untuk buat udah selesai.
Tapi biaya riset dan pengembangannya itu yang kalau memang benar-benar tidak kuat, itu juga akan goyah. Seperti itu. Contoh lagi kalau misalkan yang lebih ruang lingkupnya lebih lebih kelihatan, kita lihat persaingan antara Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Coba kita lihat persaingannya. Itu kalau cuman orang mau terjun buka e-commerce atau buka marketplace, itu gampang, itu mudah sekali. Tapi yang mahal apa? Yang mahal adalah biaya riset dan pengembangan produk dan pengembangan konsumen. Coba lihat mereka antara Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Itu kan mereka jor-joran untuk membakar uang. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menarik konsumen, agar mereka tetap loyal belanja di Shopee, Tokopedia maupun ke Bukalapak. Tapi ya itu, nanti kalau sekiranya investornya udah ogah berinvestasi, dalam artian yang namanya orang berinvestasi itu kan butuh untung. Tidak hanya sebatas kita nginvestasi duit tapi malah sama pengelola perusahaan dibakar buat gratis ongkir, buat cashback dan lain sebagainya. Itu lama-lama nanti investor kabur. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang nomor ke-10. Perhatikan ciri-ciri pasar berikut. Yang pertama, penggunaan iklan sangat intensif. Yang kedua, terjadi saling ketergantungan antara perusahaan dalam memutuskan harga barang. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, jenis pasar yang dimaksud adalah tentu oligopoli. Tadi sudah saya sebutkan ya mengenai oligopoli. Kemudian nomor 11, perhatikan matriks ciri-ciri pasar berikut. Oke, ini ada matriks ciri-ciri pasar. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk ciri-ciri pasar monopoli ditunjukkan oleh kolom dan baris. Ciri-ciri pasar monopoli. Monopoli itu hanya satu penjual. Contoh ya. Kok contoh? Kita evaluasi satu persatu. Yang A, hanya satu penjual, berarti A1. Yang kedua, barang bersifat homogen. Itu benar ya? Sebentar. Oh, bukan homogen. Barang tidak memiliki substitusi yang dekat. B3, berarti A1 B3. Kemudian C-nya adalah persaingan C2, sulit masuk pasar bagi produsen. Jadi C2, A1, B3, dan C2. Ada ya jawabannya di sini yang C. A1, B3, dan C2. Saya berikan ilustrasi lagi mengenai pasar monopoli. Semenjak dari SD ya, saya, Pak Jul, kita tahu yang namanya merek Microsoft Windows ya. Windows. MS Windows. Biasanya kalau MS-nya itu Microsoft Windows. Beda dengan Microsoft Office. Kalau Microsoft Windows itu operating sistemnya. Jadi kalau komputer-komputer itu kan dibutuhkan operating system atau kerangka yang bisa menjalankan isi keseluruhan software yang ada di komputer. Nah, yang pertama kali lahir atau yang pertama kali dipublikasikan itu adalah Microsoft Windows. Jadi sejak Pak Jul SD itu Microsoft Windows itu masih baru, awal-awal lahir. Seperti itu. Jadi belum ada Microsoft Office. Microsoft Office itu dulu awal-awalnya itu sebelum ada Microsoft Office ya, misalkan MS Word. MS Word-nya itu dulu pakai spreadsheet apa tuh? Pakai WordStar. Kemudian Excel-nya itu pakai Lotus 123.
istilahnya Lotus 123. Sebelum ada Excel itu pakainya Lotus 123. Sampai ada istilah kalau di dalam semboyannya Lotus 123 itu WYSIWYG kalau nggak salah. WYSIWYG kayak gini. What you see is what you get. Nah, ini awal mula sebelum ada kelahiran Microsoft Office. Jadi ngetiknya pakai kayak gini. Tidak semudah seperti tampilan sekarang. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke Microsoft Windows. Nah, selama bertahun-tahun, beberapa dekade, Microsoft Windows itu memonopoli operating system yang ada di komputer di seluruh dunia. Makanya kita nggak perlu heran kalau misalkan bosnya Microsoft Windows, dalam artian pemiliknya ya, Bill Gates, itu sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia itu selama bertahun-tahun tanpa tergantikan. Itu lebih dari 15 atau 20 tahun gitu. Seperti. Jadi kita wajar aja. Soalnya apa? Yang dia perdagangkan adalah Microsoft Windows yang tidak semua orang itu bisa terjun ke dalamnya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian di Eropa ya, itu mereka menghadirkan operating system yang sifatnya open source. Open source itu maksudnya hasil dari sumbangan dari berbagai macam orang, kemudian dijadikan satu menjadi software yang gratis dan bisa didapatkan secara tanpa membayar. Itu muncul yang namanya Linux. Jadi Linux, makanya operating orang-orang yang sebel dengan apa, yang tidak suka dengan kesuksesan Windows itu biasanya mereka makainya Linux, yang notabene dia open source, tidak bayar. Seperti itu. Itu ya, itu hanya sekelumit cerita mengenai perjalanan Microsoft Windows yang berhasil mengantarkan bosnya menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Bahkan sampai sekarang itu Windows itu belum tergantikan oleh operating system manapun. Jadi dibandingkan Linux itu juga tidak sembarangan orang bisa menggunakan Linux. Seperti itu. Linux Ubuntu. Jadi hanya beberapa orang saja. Apalagi kalau sekarang kan sistem penjualan laptop atau sistem penjualan netbook, laptop maupun Chrome itu semuanya sudah terintegrasi operating systemnya. Jadi harga-harga laptopnya, kalau kita beli laptop ya tentunya yang di official itu umumnya yang membuat mahal itu apa? Yang membuat mahal itu adalah kita bayar lisensi untuk Microsoft Windows-nya, operating systemnya, ditambah kita juga harus bayar untuk lisensi Microsoft Office-nya. Jadi kita sama-sama beli 2 lisensi software, operating systemnya, Windows-nya, bayar Windows-nya sama bayar MS Office-nya. Ini sekitar 800 kalau nggak salah, 800 atau ini juga sekitar 800-an atau 500. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Itu semoga bisa menambah pengetahuan kalian. 12. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Agus meminjam uang 5 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Arsil menyimpan uang untuk persiapan beli rumah. Kemudian 3. Amir membeli buku untuk digunakan saat persiapan ujian. 4. Di toko buku tercatat harga sebuah kamus 200.000 dan harga sebuah pulpen adalah 15.000. Pernyataan yang terkait fungsi asli uang ditunjukkan oleh nomor. Tentu yang merupakan fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar ya. Jadi kalau kita membeli sesuatu, kita harus membawa uang. Jadi alat tukarnya adalah uang. Jadi contohnya adalah Amir membeli buku untuk digunakan saat persiapan ujian. Nomor 3 itu benar. Nah, kalau yang nomor 4 ini adalah sebagai alat hitung ini.
Ini alat hitung, ini sebagai penyimpan kekayaan. Kemudian Arsil menyimpan uang untuk persiapan beli rumah. Sebentar. Yang Pak Jul sedikit lupa fungsi alat tukar. Tadi alat tukar ya. Udah benar. Oh, alat satuan hitung. Benar. Berarti yang benar adalah yang 3 dan 4 satuan hitungnya. 3, 4 itu benar. Selanjutnya yang nomor 13. Perhatikan informasi-informasi berikut. Harus terbuat dari kertas yang tahan air, mudah dibawa, tahan lama, diterima secara umum, banyak yang terbuat dari emas. Informasi yang benar tentang syarat uang ditunjukkan oleh nomor, tentunya adalah ini ya. Mudah dibuat, tahan lama, diterima secara umum. 2, 3, 4. Yang D. Kemudian yang nomor 14. Di dalam sebuah kabupaten beredar uang 20 juta. Jumlah barang yang beredar atau diperdagangkan 40. Ini kok 20 juta? Ini 20 miliar ya. Ada 20 miliar. Jumlah barang yang beredar atau diperdagangkan adalah 40 juta unit. Tingkat perputaran uang adalah 5 atau kecepatan uang beredar. Berdasarkan informasi tersebut, tingkat harga umum adalah, ini Pak Jul berikan rumusannya ya. Ini kayaknya di buku nggak ada ini. M kali V sama dengan P kali T. M itu jumlah uang beredar, V-nya kecepatan perputaran uang, kemudian P-nya price, harga, kemudian T-nya jumlah barang yang beredar. Nah, sebagaimana kita ketahui adalah M-nya jumlah uang yang beredar adalah 20 miliar. Dikalikan dengan kecepatan perputaran uangnya adalah 5. Kemudian P-nya tingkat harganya yang dicari, sedangkan jumlah barang yang beredar atau barang yang diperdagangkan adalah 40 juta unit. Ini bisa kita coret saja ya. 40 juta unit. Ini berarti 40 juta unit berarti 10.000 dibagi 4. Ini benar ya, 40.000 ya. P-nya price-nya, harga P sama dengan kan P kali 40 juta unit. Benar. 2000 kali 5 itu 10.000. 10.000 dibagi 4 itu adalah 2.500. Nah, ternyata nggak ada. Nggak ada ya. Adanya 250. Oke, kita lanjutkan nomor 15. Pernyataan yang terkait tugas dari Bank Sentral ditunjukkan oleh nomor. Ingat, ini adalah Bank Sentral.
Menyalurkan kredit pada masyarakat itu bank umum. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan cara lainnya itu juga bank umum. Mengedarkan alat pembayaran, nah ini BI, Bank Sentral. Bank Sentral kita itu kan Bank Indonesia. Menyusun kebijakan moneter dan melaksanakannya itu juga BI. Mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu juga BI, Bank Sentral. Berarti 3, 4, dan 5 yang E. Kita lanjut. 16. Berikut informasi yang berhubungan dengan asuransi. Informasi di atas yang merupakan peran asuransi. Oke, peran asuransi itu ditunjukkan oleh apa ini? Memberikan kesempatan berspekulasi. Nah, ini konyol nih. Kalau ada orang beralasan berinvestasi atau membeli sesuatu hal yang berkaitan dengan ekonomi, tapi alasannya memberikan kesempatan berspekulasi, ini konyol, nggak mungkin gitu ya. Yang kedua, menghasilkan sumber dana. Asuransi itu benar karena apa? Konsep asuransi itu kan menghimpun juga dana dari masyarakat, kemudian dana yang diperoleh dari asuransi, dana dari masyarakat itu kemudian mereka investasikan agar mereka mendapatkan untung. Nah, keuntungan yang diinvestasikan dari perusahaan asuransi itulah nanti yang kemudian diputar manakala nanti ada yang klaim premi asuransi, jadi dananya bisa berputar. Kemudian karena dapat duit pasti dia akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian memberi rasa aman itu juga benar. Menjalani hari depan dengan pendapatan secara berkesinambungan itu tidak ya. Ini dana pensiun nih. Kalau menjamin hari depan dalam pendapatan secara berkesinambungan itu dana pensiun lebih tepatnya. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 yang D. Oke, kita lanjut yang nomor 17. Pak Kurnia melihat peluang dalam berbisnis, yaitu menjual saluran keliling dengan menggunakan motor. Tapi sayangnya ia tidak mempunyai sepeda motor. Setelah berdiskusi dengan temannya, ia berencana membeli motor menggunakan salah satu industri keuangan non-bank, IKNB, yaitu tentunya kalau kredit motor itu adalah perusahaan leasing atau perusahaan lembaga pembiayaan yang D. Andrea, sholat dulu. Sayang, sholat dulu yuk. Sholat dulu, ini udah jam 5. Yuk. Oke, nomor 18. Pasar modal adalah suatu pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Pasar modal memiliki sejumlah peran. Berikut yang tidak termasuk peran pasar modal. Nah, ini ada tempat berspekulasi ini. Berarti jelas jawabannya yang tidak termasuk peran, berarti tempat berspekulasi. Kemudian nomor 19. Analisis pernyataan berikut. 1. Iuran yang dikumpulkan akan dikelola oleh perusahaan pengelola untuk kegiatan investasi. 2. Peserta akan menerima penghasilan setiap bulan setelah tidak bekerja. Iuran dibayarkan setiap bulan selama waktu tertentu. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan kegiatan usaha yang dilakukan salah satu industri keuangan non-bank, yaitu jelas. Kalau peserta akan menerima penghasilan setiap bulan setelah tidak bekerja, itu namanya dana pensiun yang D. Kemudian nomor 20. Perhatikan informasi-informasi berikut. Melaksanakan transaksi di pasar modal, menjaga stabilitas moneter, pengaturan dan pengawasan perbankan, pengaturan dan pengawasan pasar modal, pengaturan dan pengawasan industri keuangan non-bank. Berdasarkan informasi tersebut, tugas otoritas jasa keuangan ditunjukkan oleh nomor. Tugas otoritas jasa keuangan melaksanakan transaksi di pasar modal itu bukan. Menjaga stabilitas moneter itu iya. Kemudian yang apa nih? Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan perbankan itu benar. Pengaturan dan pengawasan pasar modal itu juga benar. Jadi jawabannya adalah 2. Sebentar. Menjaga stabilitas moneter itu bukan OJK.
stabilitas moneter atau keuangan itu adalah bank sentral atau BI. Yang benar ini yang 5. Jadi 3, 4, dan 5. Ini bukan ya, ini tugasnya BI. Oke, kita lanjut ke nomor yang uraian. Nomor uraian, tapi ini udah 40 menit itu. Oke, saya rasa cukup dulu ya. Untuk 20 soal saya split jadi 2 video. Saya itu kalau mau buat durasi panjang-panjang itu kasihan kalian itu. Ya kalau kalian tonton, kalau enggak itu loh kan kasihan, nanti saya ngomong kalian tidur. Jadi saya buat 2 video saja. Nanti silahkan biar lebih komprehensif kalian dalam belajarnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.